Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat pagi. Wah, semangat semuanya ya. Apakah ada yang belum makan? Mayoritas belum makan, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Untuk menu makan kita pagi ini jangan nasi dulu, tapi ilmu pengetahuan. Sudah siap kan? Sebelum langsung ke materi, saya mau share sebuah kutipan dari seseorang yang bernama Catherine Minshew. Catherine Minshew ini seorang CEO sekaligus founder sebuah platform pencarian kerja seperti web untuk semua orang mencari pekerjaan. Catherine Minshew ini pernah mengatakan bahwa setiap generasi membawa sesuatu yang baru di tempat kerja, tak terkecuali generasi sekarang ini, generasi kalian-kalian ini. Sebagai sebuah kelompok, generasi ini cenderung berpendidikan, suka belajar, dan tumbuh dengan internet serta alat-alat digital. Jadi, jika internet dan juga alat-alat digital ini digunakan dengan bijak, maka akan membawa dampak dan juga manfaat yang sangat besar. Dari kalimat ini, saya berharap teman-teman semua bisa belajar bahwa apa yang kita pelajari di sekolah kali ini pasti akan kita bawa ke tempat kerja atau ke tempat pendidikan kita selanjutnya. Baiklah, kita akan langsung saja pada materi hari ini tentang pengkabelan dalam jaringan. Sebelumnya, teman-teman semua ada yang pernah memegang atau melihat kabel jaringan? Belum ada ya? Kalian semua pernah ke warnet dong pastinya. Di warnet itu kan ada monitor dan juga ada CPU. Nah, di CPU itu terdapat beberapa port yang menancap kabel-kabel. Salah satu kabel yang menancap di port ini disebut kabel jaringan. Biasanya itu berwarna putih dan juga mempunyai lebar sejari kelingking seperti ini. Di ujungnya ini yang menempel pada CPU itu terdapat sebuah balok penjepit yang disebut RJ45, konektor RJ45. Nah, kira-kira apakah kabel jaringan? Kabel jaringan itu sebenarnya apa sih? Jadi, kabel jaringan merupakan sebuah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer lain ataupun komputer dengan hub. Jadi, kabel jaringan itu biasanya digunakan untuk menyambungkan antar komputer atau antar perangkat di sebuah wilayah lokal, misal di warnet tadi ataupun di kantor perusahaan. Salah satu jenis dari kabel jaringan adalah kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Di dalam kabel jaringan UTP ini terdapat beberapa pasang warna. Jadi di dalam kabel yang sejari kelingking itu terdapat serabut-serabut tembaga yang mempunyai warna-warna berbeda. Dan juga tadi yang menghubungkan antara kabel ini dengan CPU adalah konektor RJ45. Pengkabelan UTP ini mempunyai dua jenis menurut penggunaannya, yaitu yang pertama jenis strike dan juga yang kedua jenis cross. Yang membedakan ini selain penggunaannya apa, yaitu kan tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam kabel UTP itu terdapat serabut-serabut tembaga yang mempunyai warna-warna berbeda. Nah, perbedaan dari jenis strike dan juga cross ini juga didasarkan pada penyusunan warna di dalam serabut tembaga-tembaga tersebut. Hari ini saya membawa contoh kabel ini yang tadi belum pernah melihat kabel jaringan di warnet. Yang pertama ini adalah jenis cross dan yang kedua ini jenis strike. Sekilas ini tampak sama kan, ada kabel dan ujung-ujungnya mempunyai konektor RJ45. Yang membedakan seperti tadi saya ucapkan bahwa ini susunan warna-warna kabel ini mempunyai susunan berbeda. Yang pertama kita membahas tentang pengkabelan strike terlebih dahulu. Pengkabelan strike ini digunakan untuk menyambungkan perangkat-perangkat yang berbeda, misal komputer dengan switch seperti itu. Susunan kabel dari pengkabelan strike ini mempunyai dua ujung.
Kabel strap mempunyai dua ujung kabel dengan masing-masing ada konektor RJ45-nya. Salah satu ciri khas dari pengkabelan strap adalah ujung 1 dan ujung 2 ini mempunyai susunan warna yang sama. Dimulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan juga ujung satu lainnya putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Selanjutnya untuk jenis pengkabelan tipe crossover. Untuk pengkabelan crossover juga mempunyai dua ujung 1 dan juga ujung 2. Pengkabelan crossover ini digunakan untuk menyambungkan ke perangkat sejenis, misal komputer saya dengan komputer kalian semua. Salah satu ciri dari pengkabelan cross ini adalah susunan warnanya yang berbeda dari satu ujung ke ujung lainnya. Misal ujung 1 mempunyai pengkabelan seperti strike urutannya, yaitu dimulai putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan ujung lainnya mempunyai susunan kabel yang berbeda, yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru oranye, putih coklat coklat. Jadi antara kabel cross dan juga kabel strike ini sekilas tampak sama, mempunyai RJ45 di kedua ujungnya. Yang membedakan adalah fungsi dan juga urutan pengkabelannya. Untuk fungsinya, kabel strike digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross digunakan untuk menyambungkan perangkat yang sama. Susunan kabel cross dan juga strike warnanya juga mempunyai perbedaan, dimana jika kabel strike kedua ujungnya itu susunan kabelnya sama, sedangkan kabel cross kedua ujungnya mempunyai susunan warna yang berbeda. Baiklah, untuk materi dasar hari ini apakah ada pertanyaan? Wah, sepertinya belum ada ya. Baiklah, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau memberikan tantangan kepada teman-teman semua. Saya beri waktu 5 menit untuk memahami urutan warna kabel cross dan juga strike. Silakan yang sudah hafal maju duluan. Kemudian jika sudah selesai menjelaskan di depan urutan pengkabelan cross dan juga strike, silakan menunjuk temannya untuk maju ke depan sehingga semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk maju ke depan. Baiklah, sudah 5 menit. Siapa yang mau berkenan untuk maju pertama dan juga nanti akan mempunyai kesempatan untuk bisa menunjuk temannya? Ya, kamu. Silakan maju. Wah, walaupun mayoritas belum ada yang sarapan, tapi daya ingat kalian benar-benar bagus. Untuk teman-teman semua yang mungkin tadi sedikit kesulitan untuk menghafalkan urutan pengkabelan yang cross karena mempunyai urutan warna yang berbeda, sebenarnya ada sebuah tips yang bisa digunakan untuk memahami bagaimana urutan pengkabelan dari cross sendiri. Jika strike tadi kan antara ujung 1 dan ujung 2 mempunyai warna yang sama. Ya, sama. Mulai dari putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Keduanya mempunyai urutan yang sama. Dan jika cross mempunyai urutan kabel warna yang berbeda. Jika cross, misal ujung 1 ini mempunyai urutan warna yang sama seperti kabel strike, dimulai dari putih oranye, putih hijau biru hijau, dan juga putih coklat coklat. Sedangkan urutan ujung yang satunya lagi mempunyai urutan warna yang berbeda. Nah, bagaimana sih tips untuk bisa menghafalkan urutan kabel cross di ujung lainnya yang berbeda ini?
Tipsnya adalah ujung satunya ini bisa sama seperti kabel strike, tapi urutannya diubah. Urutan kabel 1 diubah menjadi urutan kabel 3, urutan kabel 2 diubah menjadi urutan kabel 6. Jadi misalnya di strike tadi kan urutan kabel yang pertama itu putih oran-oran, sedangkan urutan kabel yang ketiga itu putih hijau-hijau. Jadi di ujung lainnya kabel cross ini urutannya diganti. Putih hijau-hijau yang tadi berada di urutan 3 diubah menjadi urutan pertama, sedangkan putih oran-oran yang berada di urutan pertama diubah ke urutan ketiga. Selanjutnya urutan kabel 2 tadi kan oran, diubah menjadi urutan ke-6. Jadi kabel urutan kedua yaitu kabel oran diubah menjadi urutan ke-6, sedangkan kabel urutan ke-6 yaitu hijau diubah menjadi kedua. Kabel yang lain mempunyai urutan yang sama, yang diubah hanya 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 6, 6 ke 2, itu saja. Jadi bisa dilihat hasilnya putih hijau hijau, putih oran biru, putih biru oran, putih coklat coklat. Seperti itu. Mestinya kita itu mempunyai preferensi kita sendiri-sendiri ya terkait memahami sesuatu. Tips dari saya itu bisa dipakai kalau kalian lebih nyaman untuk menghafalkan semua secara langsung, putih hijau, putih biru, apa putih apa langsung, itu juga nggak apa-apa. Saya kira cukup untuk materi pengkabelan hari ini. Kita sudah mempelajari tentang cross dan juga strike. Jadi untuk cross itu digunakan untuk menyambungkan perangkat yang sejenis, misal komputer dengan komputer, dan juga strike digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda, misal antara komputer dengan switch. Untuk materi pengantar hari ini itu saja. Minggu depan kita akan mencoba mempraktikkan apa yang sudah kalian bicarakan tadi di depan, yaitu urutan pengkabelan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengingat saja, kita akan mencoba untuk merakit kabel seperti ini. Jadi usahakan urutan kabel yang kita pelajari hari ini kalian jangan hanya menghafalnya saja, tapi memahaminya. Karena materi ini merupakan materi dasar yang dipakai hingga ujian nanti, bahkan dipakai untuk di lingkungan kerja kita nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.